اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu bihudah. Amma ba'd, ma'asyaral hadirin muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Alhamdulillah, syukurlah pada kesempatan kali yang mulia ini di bulan suci Ramadan, bulan yang menjadi ampunan, rahmat, nafaat, karamat. Marilah kita sedikit bahas tentang kemuliaan bulan suci Ramadan dan hal-hal yang membatalkan pahala Ramadan. Yakni dalam hal berpuasa, keistimewaan kita semua tahu. Enggak seorang pun dari kita akan mengingkarinya dari apa yang disabdakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannau ayyakuna haulan kamilah. Kalau seandainya umat manusia itu mengetahui keberuntungan dan berkah apa yang tersirat di dalam bulan suci Ramadan, niscaya manusia itu akan berangan-angan berharap 1 tahun sempurna semuanya menjadi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita diberkahi dan mendapatkan semua keberuntungannya. Namun hadirin, kemuliaan bulan suci Ramadan yang sampai dinyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis muttafaqun alaih, akhrajahu al-Bukhari fi tarawih, dalam pembahasan hukum tarawih. Di sini diceritakan siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan menegakkan amalan-amalan mulia di malam bulan suci Ramadan, dasar iman, yakin kepada Allah, dan betul-betul ia mengharap pahala keistimewaan bulan suci Ramadan, maka diampuni dosanya yang lampau. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberuntungan dan keberkahan bulan suci Ramadan. Namun ada di antara umat manusia yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemuliaan bulan suci Ramadan, keberuntungan bulan suci Ramadan yang begini agung, sedikit pun dari umat Nabi besar Muhammad atau umat manusia ini enggak mendapatkan pahalanya, enggak mendapatkan keistimewaan daripada janji-janji apa yang disabdakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Siapa orang-orang yang disebut itu? Dinyatakan di dalam kitab Fawaidul Akhyar karangan Al-Imamul Allamah Bahrul Fahamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak umat manusia yang berpuasa di bulan suci Ramadan, sedikit pun dia tidak mendapatkan yang namanya keistimewaan bulan suci Ramadan, namun hanya mendapatkan haus dan lapar. Sehingga Nabi besar Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah gerangan itu yang sudah susah payah datangnya bulan suci Ramadan yang penuh rahmat ampunan, namun mereka enggak mendapatkan keistimewaannya. Nabi besar Muhammad SAW menceritakan ada salah satu asbab, 3 sebab yang menyebabkan manusia tadi itu berpuasa dengan jerih payah, susah payah dan lain sebagainya, enggak mendapatkan keutamaan pahala puasa itu sendiri. Yang pertama diceritakan di sini, annahu lam yatruk muhbitatis shaum. Yani orang-orang dalam berpuasa itu enggak meninggalkan dalam puasanya hal-hal yang membatalkan keistimewaan puasa itu sendiri. Walaupun hadis ini hadirin dipandang dhaif oleh ulama, Nabi pernah menyatakan khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Kalau menurut zahirul hadis, zahirnya ini hadis secara lafaz batal sebagaimana orang yang batal puasanya kayak makan minum, ya kan? Namun Imam Syafi'i pernah mengatakan batalnya di sini bukan batal puasanya,
namun batal pahala puasa. Yang pertama apa? Kata ulama unasolihun, orang yang dalam berpuasa al-kadibu, dia masih melakukan dusta dalam berbicara. Kalau janji kadang-kadang dibohongin, ya kan? Begitu juga ingkar pada sesamanya, naudzubillah min dzalik. Hal-hal seperti inilah yang dinyatakan oleh ulama unasolihun, capek-capek dalam berpuasa namun enggak mendapatkan pahala puasa itu sendiri. Yang kedua, orang dalam hal berpuasa tadi itu wan namimah, dia mengadu domba satu dengan lainnya, membuat permusuhan satu dengan lainnya. Puasanya memang enggak batal, namun pahala puasa dia enggak dapatkan. Yang ketiga, orang dalam hal berpuasa tadi itu wal ghibah. Ghibah ini menggunjing orang yang orangnya enggak di depan dia. Diceritakan keburukannya, dicaci maki dan sebagainya. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Nah, yang ketiga, orang yang al-qublah, mencium, ya. Umpama istrinya dalam hal berpuasa tapi dalam keadaan nafsu, ya kan? Tapi kalau cuma sekedar cium tangan, salaman, jabatan tangan untuk mencium tangan anak pada orang tua, itu nggak ada dasar nafsu, nggak masuk kategori hal ini. Tapi kalau puasa tapi masih cium seorang, nah ini bukan batal puasanya, namun batal fadilah puasanya, ya kan? Nah, inilah yang dinyatakan oleh ulama unasolihun. Nah, yang kelima, al-yaminul ghamis, sumpah palsu. Dia menjadi saksi-saksi palsu, masuk kategori seperti ini. Jadi dalam berpuasa, walaupun hadis ini kata ulama unasolihun dipandang dhaif, artinya dhaifun fil lafadz, lakin sahihun fil makna. Lafadznya memang dhaif, tapi maknanya sahih. Sebagaimana Nabi bilang berapa banyak orang berpuasa, namun enggak mendapatkan sedikit pun fadilah puasa itu sendiri. Nah, yang kedua, sabab yang kedua yang menyebabkan orang tadi itu menjadikan batal pahala puasanya, bukan batal puasanya ya. Jadi tetap dia masih dikategorin menjalankan puasa, hukum puasa enggak gugur. Namun dia melakukan hal seperti ini, fadilah puasa itu sendiri dia enggak dapatkan. Kedua, annahu riya'an fi siyamihi. Dalam hal berpuasa orang ini sifatnya riya. Riya itu pengen dipuji. Kadang ngomong sama temennya, kamu berapa juz hari ini ngabisin Quran? Saya setengah juz. Wah, kalau kayak begitu percuma. Kalau saya 10 juz satu hari, Masya Allah. Nah, hal-hal yang seperti ini riya. Ditujukan supaya pamer, pengen dipuji dan lain sebagainya, menunjukkan sedekahnya sama orang lain. Nih, lihat puasa saya kayak gini nih. Kalau kamu nggak percuma kamu. Nah, yang seperti ini nggak mendapatkan fadilah puasa, keutamaan puasa atau pahala puasa itu sendiri. Itu yang disebut Allah nggak mengajarkan dalam hal beribadah ini hadirin kecuali ikhlas karena Allah. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di zaman Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada orang setiap hari berpuasa pagi sampai menjelang yang namanya terbenamnya matahari. Cerita kesana kemari puasanya bertahun-tahun. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fulan, datanglah kau ke rumahku. Makanlah, minumlah apa yang ada di rumah. Saya mohonkan kepada Allah, satu harian puasamu tadi yang ditolak oleh Allah, semoga diterima oleh Allah. Namun orang ini enggan menerima tawaran Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kedua kalinya ditawarkan lagi sama Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau gitu, lakukanlah yang namanya ajakanku makan minum di rumah, batalkan puasamu, saya mintakan sama Allah 1 bulan suntuk puasamu yang lampau-lampau yang ditolak oleh Allah diterima sama Allah. Dia enggan menerima. Ditawarkan ketiga kalinya oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, maukah kau membatalkan puasamu? Saat ini aku mintakan kepada Allah 1 tahun penuh amalan puasamu, semoga diterima sama Allah. Biasanya orang wali kalau berdoa, makbul indallah, mabrurun ladai, diterima sama Allah. Tapi orang ini tetap enggan menerima ajakan Syekh Qadir Jailani. Nah, memang kekasih Allah itu nggak boleh disinggung perasaannya. Sehingga dengan sedihnya Imam Syekh Qadir Jailani menawarkan 1 tawaran yang baik, dia nggak mau. Dia pergi, ditahan oleh muridnya. Kata Imam Syekh Qadir Jailani, da'uhu ala man saqata min rahmatillah. Udahlah, biarkan dia pergi meninggalkan majelis kita. Ini orang yang sudah gugur dari rahmat Allah. Benar, setelah kejadian itu nggak lama, orang ini wafat dalam keadaan murtad dan kafir kepada Allah.
Itulah menyinggung perasaan wali sehingga Allah sakit. Jadi orang riya nggak ada pahala di sisi Allah, akhirnya menyebabkan gugurnya amal dan akhirnya su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Nah, yang ketiga yang membatalkan pahala puasa itu sendiri yakni kata Al-Imam Al-Allamah Al-Habib bin Ibrahim Samit dalam kitabnya Fawaidul Akhyar, siapa itu? Annahu la yatruku an aqlil haram. Dalam hal berpuasa tapi tetap tidak meninggalkan makanan yang haram. Naudzubillah. Bahkan kata syaitan berkata kepada segenap anak buahnya yang mengatakan sebelum datangnya Ramadan, anak buahku, kau tahu esok hari Ramadan datang, kalian semua bakal dibelenggu dan nggak sanggup kita semuanya untuk mengganggu ibadah anak Bani Adam. Tapi kesempatan emas kali ini kalian tanamkan di benak hati semua umat manusia yang berpuasa nanti bulan suci Ramadan, kecintaan untuk memakan, mensuplai dari sesuatu yang haram, walaupun satu suap makanan atau satu teguk yang namanya minuman. Nah, barang siapa yang sudah makan dari satu suap atau satu teguk minuman, maka fannaru aulabih. Api nerakalah yang bakal layak untuk dia masukinya. Naudzubillah. Disitulah yang katanya ulama unasolihun, barang siapa yang berpuasa dari pagi sampai terbenamnya matahari, capek-capek, aus-aus, lapar-lapar, begitu terbenam matahari, semua fadilah-fadilah puasa itu enggak dia dapatkan. Karena yang haram enggak dia tinggalkan. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kajian yang singkat ini kita bisa mengambil ilmu manfaat agar kita menjauhkan 3 sabab-sabab yang bisa menggagalkan pahala puasa itu sendiri. Yani yang pertama, jangan kita berdusta, menadu domba, menghibah, mencium dengan dasar nafsu, dan juga yang kelima kita menjadi saksi-saksi palsu. Dan yang kedua kita tinggalkan dari riya dalam amal ibadah. Dan yang ketiga kita jauhi dari sesuatu yang haram, baik makanan, minuman, pakaian, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.